Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Kalian pasti kenalkan sama bocah perintis ini. Bocah ini ngomong kalau jadi perintis itu seru. Bocah ini ngomong, banyak yang pengen hidupnya nyaman, padahal hidup jadi perintis itu seru, tidak ada yang nunjukin arah, tidak ada menjamin hasil, justru di situ letak asiknya, kata bocah ini. Kalian kenapa sih dengan kata-kata ini? Kok gak senang banget? Hahaha, jangan marah dulu dong, mari kita bahas. Kenapa banyak orang yang tidak relate dengan kata-kata dari bocah ini? Tapi sebenarnya gak kita bahas juga, semua orang tahu ya, anak-anak ini cuma tahu ngomong tapi tanpa merasakan kehidupan nyata yang sebenarnya. Kita bukan mau bully dia guys, cuma kita tidak setuju aja dengan perkataan yang dibilang dia di dalam konten itu. Pertama, dia bilang banyak orang yang pengen hidupnya aman dan nyaman. Ya memang iya, orang kerja keras sampai lupa waktu supaya apa? Supaya hidupnya aman, kebutuhannya tercukupi, terus anak kecil ini bilang, padahal jadi perintis itu seru, gak ada yang nunjukin arah, tidak ada yang menjamin hasil, justru di situ letak asyiknya. Nah di sini nih yang paling membuat makin tidak setuju. Karena dia tidak tahu dan belum pernah mengalami betapa sakitnya jadi perintis yang sesungguhnya, harus coba usaha dengan tabungan yang ada, mungkin nabungnya itu selama bertahun-tahun, dan lebih sakitnya, udah nabung selama bertahun-tahun supaya ada modal untuk usaha, tapi usahanya tidak jalan. Dan mengalami kerugian, di mana letak asyiknya, untuk memulai lagi si perintis harus coba kerja lagi untuk mencari modal. Terus itu dibilang asyik. Sementara bocah ini adalah anak dari pengusaha besar, kalau dia gagal ya bisa coba lagi, gagal coba lagi. Beda dengan orang bawahan yang kalau gagal belum tentu bisa coba lagi, dia harus menunda bahkan merelakan waktunya untuk mencari modal, itu pun kalau dia tidak mengalami trauma karena dia gagal. Sebenarnya kata-kata dia ini akan relate kalau yang menyampaikan bukan dia, yang menyampaikan itu adalah orang yang pernah benar-benar merasakan jadi orang miskin, pernah merasakan hidupnya sangat susah. Mau makan aja gak ada duit, terus tempat tinggal aja pun gak punya, tapi dia bisa berhasil dengan kegigihannya, terus dia jadi motivator, semua orang akan bisa terima apa yang dia katakan itu. Tapi bocah ini mengatakan hal yang dia aja belum pernah merasakan hidup jadi perintis. Dia umurnya aja masih umur 9 tahun, siapa sih yang mau percaya, udah gitu dia bilang lagi jadi perintis asyik. Kasihan dia dibully satu Indonesia karena itu. Sebenarnya yang salah bukan dia sih, tapi yang nulis skripnya, dan yang mengizinkan konten itu diupload. Ya walaupun tujuan dari konten itu sebenarnya kebaikan, supaya kita si perintis ini tetap semangat dengan apa yang kita jalanin, kita bisa membuka jalan supaya orang selanjutnya nanti bisa jalan dengan tenang dengan jalan yang sudah kita buka. Tapi tahukah kalian tidak selamanya bisa motivasi mengubah orang lain dan bisa membuat dia berjuang? Motivasi bisa juga jadi penyebab orang malas berjuang kalau tidak tepat penggunaannya. Kita hanya cukup mengerti keadaan seseorang dan kasih dia support dan kasih semangat agar dia bisa berjuang. Semangat buat teman-teman perintis. Ambil aja kata-kata yang positif dari bocah itu.